Ingat Akila, lo harus hargain hubungan lo dan Harry. Mayang, Michael, sampai bertemu. Yang paling jujur, pasti akan cari jalannya sendiri untuk pulang. Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga nih guys, launching PH Andromeda Picture. Di tengah momen itu, Fata dan Akila menikmati keputusan menjalani situasi seperti biasa, namun tanpa mereka sadari rasanya sudah lebih dari sekedar bestie sedekat nadi. Tanpa mengetahui, ada Harry yang diam-diam menahan sakit hati. Dan tanpa siapapun sadari, sebuah gong besar sudah disiapkan oleh Angelica dengan kejutan rahasianya yang justru berpotensi menghancurkan keluarganya sendiri. Semua cast asmara Gen Z sudah tampil dengan gaya mereka masing-masing. Cantik, anggun, ceria, keren, ganteng, heboh, sampai yang kelihatan tegang. Di balik gemerlap itu ada juga momen-momen kecil yang menghangatkan. Seperti pasangan Diva dan Vania yang sudah sepakat memperbaiki lagi hubungan mereka. Dava pun perlahan mulai membuka hati untuk Hana. Sementara William harus ekstra sabar menghadapi Vio yang masih aja ngambek gara-gara dinasehatin soal nilai di kelas. Di sisi lain, Akila yang justru jadi salah satu penggagas acara masih sibuk di depan lemarinya. Seperti biasa, drama klasik, bingung mau pakai gaun yang mana. Apalagi kan belakangan ini hidup Akila penuh kejadian sampai-sampai sempat bikin BPD-nya kambuh. Untung waktu itu ada Harry yang berhasil menenangkannya. Tapi siapa sangka guys, cuma karena deep talk semalam bareng mantan, semuanya seakan mulai berubah. Perasaan Akila jadi seakan makin condong ke Fata. Dan kita pun harus melihat sisi gelap Harry, seorang tunangan yang diam-diam harus menahan cemburunya. Pagi itu Harry udah rapi dengan jas hitam dan mobil hitamnya. Harusnya terlihat gagah dan karismatik, tapi aura yang keluar justru terasa dingin, bahkan menyeramkan. Karena yang dilihatnya semalam meninggalkan luka dan amarah yang belum selesai. Karena terlalu mencintai Akila guys, Harry memilih diam. Nggak mau bikin keributan, apalagi bisa membuat Akila merasa tertekan. Tapi diamnya Harry bukan berarti dia berhenti bergerak. Dengan kemampuannya, diam-diam Harry terus memantau aktivitas di ponselnya Akila. Sementara itu, Akila yang panik langsung terpikir untuk menelpon Fata. Baginya ini kan acara mereka, jadi wajar dong kalau Fata ikut merasakan stres yang sama. Di ujung telepon saat itu Fata sedang bersiap nih dengan kemeja marun yang membuatnya terlihat semakin menawan. Padahal hati Fata sendiri lagi enggak baik-baik aja. Seharian kemarin aja Fata banyak menangis, terutama setelah resmi perceraian antara Papa Jordan dan Mama Amanda. Tapi suara Akila di pagi itu bagaikan kicauan burung kecil yang menghidupkan kembali dunianya. Fata pun tertawa lepas. Fata masih hafal betul ya kebiasaan Akila yang sering kelabakan di detik terakhir. Tanpa bilang, Fata sebenarnya udah menyiapkan semuanya lebih dulu, memilihkan gaun cadangan khusus untuk Akila. Dulu hal-hal seperti ini selalu diserahkan ke Rina ataupun Dewi, asisten keluarga. Tapi sejak tersindir oleh Ken yang pernah menyiapkan kejutan sendiri untuk Zara di studio balet, Fata berubah. Fata mulai belajar menunjukkan usahanya sendiri, dari bunga putih untuk Zara. Maka sampai sekarang pun Fata tahu akan lebih bermakna jika menyiapkan sesuatunya sendiri. Dan gaun pilihan pertama dalam hidupnya yang dia pilih khusus untuk seorang wanita jatuh pada Akila. Ya walaupun status mereka udah mantan, tapi Akila masih mengisi ruang spesial di hatinya. Gaun itu berwarna marun dengan model yang paling Akila suka pakai. Entah karena ini acara mereka atau memang karena hati yang bicara. Yang jelas ya, hari ini mereka akan terlihat seperti pasangan yang begitu serasi. Akila tentu aja kaget banget menerima paket itu. Tapi Tante Rita malah nyeletuk nih kalau kemasannya mirip kotak lamaran. Seketika suasana serasa berbeda. Padahal selama ini Tante Rita selalu lebih mendukung Harry. Bahkan sempat ragu dengan kehadiran Fata. Tapi perlahan arah dukungannya mungkin akan mulai berubah. Di saat yang sama, Harry masih di perjalanan menerima notifikasi dari ponselnya, laporan riwayat panggilan antara Akila dan Fata selama 11 menit. Rahang Harry mengeras guys, menahan emosinya. Biasanya Akila selalu menghubunginya untuk hal sekecil apapun. Mungkin Harry bisa aja memaklumin, hari ini kan memang hari besar Fatkil. Tapi saat seseorang benar-benar mencintai, hati itu peka, bisa merasakan ketika mulai ada yang berubah, ketika perhatian mulai terbagi. Namun Harry bukan orang biasa kebanyakan ya. Harry selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Seorang hacker kelas atas yang terbiasa mengendalikan situasi dari balik layar. Di dunia nyata Harry memang tampak tenang, tapi di dunia maya Harry bisa jadi sangat berbahaya. Jadi Harry nggak akan tinggal diam guys. Dia nggak mau kalah dari Fata. Dan yang paling penting, Harry nggak mau dong mengulang cerita lama yang dialamin Fata. Dengan status pacar, Fata justru memilih mundur dari Mohan. Karena bagi Harry, kali ini sebagai tunangan, dia merasa jauh lebih berhak dong untuk menjaga Akila dari mantan.
Gak lama Akila turun dari atas dengan gaun marunnya. Cantik, anggun, dan benar-benar mempesona. Papa Michael, Mama Mayang, Tante Rita dibuat melongo saking kagumnya. Bahkan Firan dengan polosnya nyeletuk kalau kakaknya hari ini kelihatan seperti artis. Di saat yang sama, mobil Harry masuk ke halaman depan rumah. Begitu melihat Akila yang tersenyum manis melambaikan tangannya seolah nggak pernah terjadi apapun yang mungkin menyakitin hati Harry. Di momen ini jelas guys, Harry paling terpana. Tatapannya nggak bisa bohong, penuh kagum, penuh rasa memiliki. Sesaat ya, mungkin Harry melupakan rasa penasaran apa yang Akila bicarakan dengan Fata dalam 11 menit itu. Jadi alih-alih akan membahasnya, yang ada justru tekad Harry makin kuat, menjaga apa yang menurutnya sudah jadi miliknya. Michael dan Mayang pun menjambut Harry dengan hangat. Di balik senyuman mereka tersimpan harapan nanti setelah acara selesai mereka ingin kembali membahas permintaan tolong yang ditolak Harry sebelumnya. Tapi pagi itu lagi-lagi semua memang mulai berbeda. Sikap manis Akila terasa seperti sekedar formalitas, lebih ke menghargai hubungan daripada benar-benar dari hati. Dari suara hati Akila yang coba mengingatkan dirinya sendiri, justru jadi timbul pertanyaan, apakah sikap Akila ini murni masih perasaan tulus atau malah sudah keterpaksaan? Entahlah ya, apakah mungkin tanpa sadar Akila pun merasakan ada yang berubah dari sikap Harry, atau justru karena ruang di hati Akila kini lebih banyak terisi oleh Fatah? Di dalam mobil itu, keceriaan Akila perlahan menghilang guys. Lebih banyak diem, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan anehnya, Harry pun seakan gak paham gimana caranya menciptakan momen manis. Padahal bisa aja Harry berinisiatif memasangkan seatbelt dengan sentuhan romantis. Namun ya, Harry hanya mengingatkan singkat pada Akila untuk memasangnya sendiri. Hal kecil, tapi cukup untuk mengubah suasana. Aura mereka yang dulu terasa indah perlahan memudar. Beralih ke Zara dan Mohan menyempatkan membahas tujuan kedatangan Fatah semalam. Meskipun Mohan nggak menceritakan kejadian yang dia lihat di sekolah, Mohan tetap mengingatkan beberapa potongan masa lalu. Hal-hal yang tanpa disadari menunjukkan kalau sebenarnya Fatah emang belum sepenuhnya move on dari Akila. Tapi di sisi lain, Mohan juga yakin perasaan Fatah ke Zara bukan sekedar pelarian. Seperti biasa ya, niat Mohan untuk menghibur terasa nggak terlalu dibutuhkan. Zara sudah lebih dulu tenang, bukan karena nggak peduli, tapi karena sudah benar-benar memahami semuanya. Dua wejangan dari Papa Daniel yang akan terus dia pegang. Pertama, hubungan Zara dan Fatah akan selalu dibayangin masa lalu terkait skandal antara dia dan Jordan. Kedua, sebagai ayah, Daniel nggak ingin putrinya hidup dalam bayang-bayang siapapun, apalagi sampai menerima cinta yang enggak utuh. Daniel sih nggak memaksa, hanya memberikan pilihan. Apakah Zara siap bertahan dengan luka atau akan pergi dengan kepala tegak? Dan Zara memilih pergi dengan tenang, tanpa amarah, tanpa kecewa, bahkan tanpa keinginan untuk terus memikirkan kemana hati Fatah akan berlabuh. Buat Zara yang penting sekarang adalah tetap berjalan dengan damai. Bersamaan Raisa datang nih menghampiri dengan aura positifnya yang hangat. Dengan cinta tulusnya ke Mohan, Raisa bahkan mudah terharu melihat perjalanan hidup dua sepupuan itu. Bahkan tanpa diminta, Raisa selalu sigap mengurus banyak hal untuk Mohan, termasuk menyiapkan pakaian untuk acara launching. Dari sikapnya terlihat jelas Raisa adalah sosok yang emang paling tepat untuk mendampingi Mohan. Kesabarannya, kedewasaannya, dan perubahan sikapnya, terutama setelah melewatin fase di mana dulu sempat haus perhatian, membuat Raisa kini jauh lebih tenang. Nggak ada lagi keinginan untuk bersaing, yang ada hanya sikap yang tulus. Apalagi saat melihat Zara, Raisa langsung memuji penampilannya yang begitu cantik dengan nuansa biru. Ya, mereka tampil kompak dengan warna yang sama, termasuk dengan Ken yang nanti akan datang menjemput Zara. Beralih di rumah Fernandes, suasana kembali memanas. Lagi-lagi Fatah harus mendengar perdebatan antara orang tuanya. Amanda meminta Jordan ikut datang dan berangkat bareng ke acara dengan alasan demi kebaikan Fatah. Tapi bagi Fatah jelas itu terasa berat. Akhirnya ya Fatah memilih berangkat sendiri aja. Bukan karena ingin menjauh, tapi karena dia nggak mau jadi beban lagi di tengah hubungan orang tuanya yang sudah sepenuhnya hancur. Sementara itu di lokasi acara launching, Angelica udah standby lebih dulu. Tanpa disadari siapapun, diam-diam Angelica sudah mengkoordinasikan seorang kru untuk menjalankan rencananya. Sebuah hal yang berisiko besar. Ada kemungkinan ya guys, Angelica akan menayangkan rekaman suara yang sempat ia tugaskan pada Pak Tono. Rekaman yang bisa membuka kedok kejahatan Mayang di depan semua orang. Selama ini menurutnya Mayang hanya memanfaatkan Akila. Harapannya sih agak kejam, membuat Akila membenci keluarga angkatnya sendiri. Namun Angelica nggak sadar guys, sedang memainkan bumerang yang bisa berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan Angelica seperti nggak peduli kalau rencananya bisa merusak hari besar Akila, termasuk bisa menghancurkan mental putrinya. Karena
Karena terlalu fokus dengan ambisinya, Angelica sampai belum menyadari satu hal penting nih, bahwa salah satu pengurus acara di sana adalah Lydia, putri sulungnya sendiri. Dari kejauhan, Lydia hanya bisa memandang sang mama dengan perasaan campur aduk. Rasa kecewa dan marah karena ditinggalkan masih tersisa. Di saat yang sama, muncul juga rasa bingung untuk apa mamanya datang ke acara Akila. Bahkan ada kekhawatiran apakah mamanya akan melakukan sesuatu, apalagi setelah mengetahui identitas Akila. Meskipun sempat ya mencoba menepi semua pikiran itu, hati Lydia tetap bergetar guys. Rasa rindu yang selama ini terpendam perlahan muncul lagi ke permukaan. Tapi gimana pun Lydia tahu ini bukan momen yang tepat. Dia belum siap berhadapan langsung dengan mamanya. Bukan di tengah acara sebesar itu. Bukan saat Lydia sedang memegang tanggung jawab besar sebagai event organizer-nya. Karena bagi Lydia, menjaga profesionalitas dan memastikan acara berjalan lancar jauh lebih penting daripada mengikuti perasaan yang belum siap dihadapi.